Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alin Khairiatun Nisa dengan NPM 2113211105, mahasiswa Universitas Sangga-Buana YPKP. Di sini saya akan membuat simulasi IoT Smart Home untuk memenuhi ujian tengah semester untuk mata kuliah IoT. Pertama, saya akan memilih beberapa perangkat apa saja yang akan digunakan dalam simulasi IoT Smart Home ini. Selanjutnya, saya akan mengkoneksikan beberapa perangkat menggunakan beberapa jenis kabel, yaitu kabel koaksial, kabel copper crossover, dan copper straight through. Sekarang kita masuk ke Home Gateway. Kita akan mengkonfigurasi Home Gateway dengan mengganti SSID-nya menjadi Smart IoT. Lalu mengganti passwordnya menggunakan WPA2PSK dan kita set menjadi Alin Haya 13. Lalu kita ganti IP-nya menjadi 192.168.13.1. Lalu kita juga akan mengkonfigurasi laptopnya. Pertama, matikan dulu laptop, lalu kita ganti interface-nya dengan wireless. Lalu on-kan lagi laptopnya. Selanjutnya kita masuk ke menu desktop, lalu pilih PC wireless. Nah, kita lihat ada Smart IoT yang tadi kita buat, lalu konekkan dan masukkan passwordnya. Lakukan juga konfigurasi ke semua perangkat Smart Home yang lain agar bisa terkonek ke Home Gateway dengan cara mengganti SSID-nya dengan Smart IoT, lalu juga memasukkan password yang tadi sudah kita buat dan mengklik IP DHCP supaya IP DHCP-nya dapat. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi routernya supaya terkoneksi dengan Central Office Server, WAN, dan juga switch. Pertama, kita akan mengatur IP Central Office Server dulu. Kita masukkan 200.165. Kita akan menggunakan networknya 12.225. Lalu subnet masknya juga pakai /27. Itu 255.255.254. Lalu on-kan itunya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi gigabyte 0/1 yaitu yang ke WAN. IP address-nya 200.165.13.225. Subnet masknya juga sama kayak yang CO tadi, pakai /27. Lalu on-kan itunya juga. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk yang ke switch. Di sini kita pakai IP 10.20.30.2.1 dan subnet masknya kita pakai /24 yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya kita lihat di CO bagian menu backbone. Apakah sudah mendapatkan IP DHCP? Oh, ternyata belum. Mari kita konfigurasi di routernya menggunakan CLI seperti yang kita lihat di video saya.
Kalau sudah kita konfigurasi, kita lihat di CO-nya apakah sudah mendapatkan IP DHCP atau belum. Kalau sudah, selanjutnya kita juga akan mengkonfigurasi ke WAN-nya. Sama seperti yang tadi, kita setting IP DHCP excluded address-nya. IP DHCP excluded address itu adalah IP yang tidak boleh digunakan oleh DHCP. Nah, ini kan kita set dari 225 sampai 229, berarti 5 IP itu tidak boleh digunakan oleh DHCP. Makanya tadi IP backbone-nya itu 200.165.12.22.230, karena kan dari 29 sampai 225 itu gak boleh dipakai oleh DHCP. Kita masuk ke WAN, lalu klik Ethernet dan ganti dengan kabel, lalu kita add. Selanjutnya kita masuk ke home gateway dan dicek internetnya apakah sudah mendapatkan DHCP atau belum. Di sini kita sudah mendapatkan IP DHCP-nya. Sekarang kita akan menyeting IP DNS server dan juga IoT servernya. Kita setting IP DNS servernya dulu. Kita masukkan IP 10.20.30.254, lalu subnet masknya juga 255.255.255.0, IP default gateway-nya .1 dan DNS servernya .254. Lalu masuk ke menu DNS, kita on-kan DNS-nya. Selanjutnya kita juga akan mengkonfigurasi IoT servernya. Masuk ke menu desktop, IP configuration, lalu masukkan IP-nya 10.20.30.253, beda satu sama yang DNS server tadi ya. Atur juga subnet mask, default gateway, sama DNS servernya. Masuk ke menu service, kita on-kan IoT-nya. Selanjutnya kita akan mengatur DNS name-nya. Kita buat DNS name-nya server iot.id. Lalu IP address-nya masukkan IP address yang IoT tadi. Lalu kita add. Sekarang kita akan mengecek laptop apakah dia sudah mendapatkan IP DNS servernya. Kita refresh dulu. Nah, di sini sekarang dia sudah mendapatkan IP DNS servernya. Lakukan juga ke semua perangkat IoT smart home yang lainnya. Selanjutnya kita akan meremote semua perangkat smart home ini menggunakan laptop. Kita masuk ke IO monitor, masukkan IoT address-nya, lalu username-nya apa, kita masukkan rumah Alin dan juga passwordnya sama rumah Alin, lalu kita login.
bisa kita lihat belum ada satupun perangkat yang tertaut. Nah, sekarang kita akan menyeting IoT servernya dengan remote server. Kita masukkan server address-nya dengan IoT server yang tadi, lalu username sama passwordnya rumah Alin. Konfigurasi semua perangkat smart home seperti yang barusan dilakukan di lem yang bedroom. Sekarang semua perangkat smart home sudah terkoneksi dan bisa dimonitor di laptop. Kita bisa meng-on-kan lem menggunakan laptop. Begitupun dengan perangkat yang lainnya, kita bisa meremote-nya di laptop ini. Sekarang kita akan menyeting smart door agar bisa dibuka menggunakan card ID. Kita akan mengkoneksikan perangkatnya dulu menggunakan IoT server cable. Lalu pada RFID reader ini kita ganti analog slotnya menjadi 2. Kita koneksikan juga menggunakan IoT custom cable ke MCU. Selanjutnya kita akan melihat value dari card ID ini. Di sini value card ID-nya 1001. Selanjutnya kita akan memprogram RFID reader ini di menu programming. Kita akan menggunakan bahasa JavaScript. Kita akan melakukan pengkondisian untuk card ID-nya. Jika card ID-nya sama dengan 1001, maka set state ID-nya set state-nya 0. Dan jika tidak, maka set state-nya 1. Maksud dari 1 dan 0 itu kalau 0 itu pintunya terbuka dan kalau 1 itu pintunya ketutup. Seperti itu. Kita juga akan memprogram MCU-nya. Masuk ke menu programming, lalu kita akan membuat variabel. Di sini kita buat variabel pintu sama dengan 1. Selanjutnya variabel reader sama dengan A0. Nah, untuk si door ini kita set untuk output. Lalu yang readernya itu untuk input. Sekarang kita akan mencoba menjalankan program yang tadi kita buat, yang RFID reader. Itu lampunya merah, tapi kalau kita didekatkan dengan ID card-nya, lampunya berubah menjadi hijau. Berarti codingan kita berjalan dengan baik. Selanjutnya yang MCU juga kita run untuk menguji apakah pintunya terbuka atau tidak kalau RFID card-nya didekatkan. Nah, pintunya terbuka berarti program yang tadi kita buat di MCU juga benar. Sekarang kita akan membuat kondisi untuk perangkat IoT yang lainnya.
Di sini kita akan membuat kondisi untuk alarm menyala, yaitu kalau motion detector on, maka siren pun juga akan on. Kondisi yang kedua untuk alarm off. Jika motion detector off atau tidak mendeteksi ada orang, maka alarm akan mati. Kondisi yang ketiga yaitu untuk lampu mati otomatis. Jika smart door terbuka, maka semua lampu yang ada di dalam rumah itu akan mati. Kondisi selanjutnya untuk lampu menyala otomatis. Jika smart door tertutup, maka semua lampu yang ada di dalam rumah akan menyala otomatis. Selanjutnya kita akan membuat kondisi kalau di rumah banyak asap. Nah, jika smoke detector levelnya lebih dari 0,17, maka jendela akan terbuka, pintu garasi akan terbuka, dan smart fan akan menyala otomatis. Kondisi selanjutnya kita namai sedikit asap. Kalau si smoke detector mendeteksi asap levelnya lebih dari 0,05 dan di bawah 0,17, maka pintu garasi akan tertutup, kipas pun akan mati, tetapi jendela akan terbuka. Kondisi yang terakhir kita beri nama tidak ada asap. Kalau smoke detector mendeteksi level asapnya kurang dari 0,05, maka si smart window akan tertutup. Kita akan mencoba simulasinya, yaitu dengan menyalakan motion detector, maka siren pun menyala. Lalu kita akan membuat asap dengan mobil supaya smoke detector mendeteksi asap dari mobil. Nah, jendela pun terbuka. Lalu kita akan mengarahkan RFID card supaya pintu terbuka dan lampu mati. Sekarang kita akan mencoba meremote menggunakan smartphone. Tadi kan kita meremotnya menggunakan laptop. Sekarang kita akan mencoba dengan smartphone. Kita masukkan IoT servernya, lalu username dan passwordnya, lalu login. Nah, dengan smartphone juga kita bisa meremote seluruh perangkat IoT ini. Sekarang kita akan menambahkan lagi mobil supaya asapnya semakin meningkat. Sekarang kita lihat level asapnya sudah melebihi dari 0,17, maka pintu garasi dan jendela akan terbuka dan kipas juga menyala. Sekarang kita akan coba masuk menggunakan DNS name yang sudah tadi kita buat, lalu username-nya sama. Nah, bisa masuk. Berarti kita bisa masuk menggunakan IoT server juga DNS name. Sekarang saya akan mengklasterkan perangkat jaringan ini menjadi satu klaster. Sekian video simulasi IoT dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan kata-kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.